warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di Dilva Channel. Teman-teman, sore hari ini saya sedang melakukan perjalanan pulang kampung ini. Pulang ke rumah, bukan pulang kampung. Jaraknya ya seperti biasa 180 km dari tempat kerja saya ke rumah. Jadi Banda Aceh ke Aceh Jaya dengan melewati 3 gunung paling besar. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe Dilva Channel, kemudian nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari saya, dan berikan komentar teman-teman supaya saya lebih mantap lagi dalam membuat konten teman-teman. Nah, sore hari ini teman-teman saya mau sharing dengan teman-teman sekalian daripada saya bengong sendiri di mobil. Mengemudi mobil sendiri, bawa mobil sendiri, nggak ada kawan, itu kosong. Ada baiknya saya saling sharing dengan teman-teman semuanya, siapa tahu bermanfaat. Yang belum lengkap dari saya mohon dilengkapi dan di komentar di bawah teman-teman. Jika perlu video ini dibagikan ke teman-teman supaya lebih banyak teman-teman yang tercerahkan. Sore hari ini saya mau sharing tentang cara gimana mengemudi mobil supaya penumpang tidak pusing. Nah, kebanyakan kendalanya adalah udah bertahun-tahun orang mengemudi mobil tapi tetap aja penumpangnya pusing teman-teman. Jadi ada tip dan trik sedikit dari saya sore hari ini teman-teman. Kalau mengemudi tipnya adalah kita yang pertama adalah harus fokus. Sebagai pengemudi kita harus fokus. Di sana ada, kalau di jalan kita lihat ada marka jalan, itu sengaja dibuat sama yang buat jalan ya, sama PU. Ada garis tengah, ada badan jalan, ada bahu jalan teman-teman. Itu semua ada fungsinya. Nah, itu garis jalan ini untuk membagi dua ruas jalan, yaitu satu arah kita dan satu lagi arah yang berlawanan. Nah, agar supaya kita mengemudi itu tidak pusing penumpangnya, yang pertama kita fokus terhadap mobil yang kita bawa, fokus terhadap garis jalan. Jadi kita ikutin garis jalan teman-teman, kita ikutin garis jalan, pasti penumpangnya nyaman, karena garis jalan itu nggak banyak patah belokannya, dia landai slow seperti itu. Kita lihat tuh ada belokan, nah kita ikutin aja arus garis jalan teman-teman, garis marka jalan. Nah, jangan seperti zigzag. Nah, kalau zigzag seperti ular itu contohnya seperti ini teman-teman. Nah, sekali ke pinggir, sekali ke tengah, itu pasti penumpang akan pusing. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu memperhatikan adalah kecepatan mobil. Tuh, kecepatan baik kecepatan tinggi ataupun kecepatan rendah, itu tetap harus stabil. Kalau 80 pertahankan 80 km per jam teman-teman. Jangan sekali 80, sekali 70, sekali 120, sekali 100, itu pusing teman-teman. Jadi perhatikan, yang kedua adalah perhatikan kecepatannya yang stabil. Nah, seperti itu. Yang ketiga jangan terlalu banyak rem. Nah, ngerem ngelansam itu juga menyangkut dengan yang kedua tadi, kecepatan yang stabil. Maksud saya tidak banyak ngerem adalah waktu naik jembatan, misalnya kayak tadi itu ada jembatan, itu nggak perlu terlalu rem yang mendadak seperti itu akan membuat penumpang pusing teman-teman. Innova 2.0 itu yang ketiga. Jadi kalau naik jembatan, di video sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit, kalau jembatan itu nggak mesti direm, langsung libas saja. Kalau misalnya kecepatan 80, langsung aja 80 truk, kecuali memang jembatan yang ada
jembatan rusak, space-nya jarak ya, space-nya besar. Itu kalau perlu dirim, tapi jangan mendadak, teman-teman. Itu 3 tip dari saya untuk supaya penumpangnya tidak pusing. Itu di jalan normal. Nah, gimana dengan di jalan pegunungan? Kita bentar lagi udah masuk gunung. Saya akan ngomong nanti di pegunungan yang keempatnya. Nah, yang keempat ini tip dan trik di gunung, teman-teman, supaya penumpang tidak pusing naik mobil yang Anda bawa, yang Anda kemudi itu tidak pusing kalau di gunung. Nah, di gunung pasti jalan pegunungan pasti banyak tikungan-tikungan seperti ini, teman-teman. Nah, lihat saya. Nah, saya ambil nggak terlalu ngikut garis jalan, karena memang karakter tikungan di gunung itu lebih patah-patah. Nah, jika kosong, di depan kita kosong, nggak ada lawan, nah seperti itu, lihat, ini harusnya kan ke kiri, ke kanan seperti itu. Nggak, saya ambil lurus. Nah, kita berusaha untuk meluruskan jalan, teman-teman. Nah, lihat, ini ada bengkolan-bengkolan beberapa, tapi saya akan ngambil lurus. Nah, lihat becak, dia ke kiri dan saya akan ambil lurus. Nah, karena di depan kosong, beduk, ini tikungan ke kanan contohnya, saya ambil lebih ke kanan tuh. Jadi ada kesempatan, ada space kita untuk membuat jalan itu lebih lurus, teman-teman, seperti itu. Nah, itu tip agar penumpang tidak pusing ketika kita bawa mobil di gunung. Nah, teman-teman, sekali lagi juga kecepatan itu harus tetap dipertahankan. Kalau memang kecepatan di gunung itu 40 seperti ini mobil tua 40. Kalau mobil baru bisa jadi 60, 80, 60 lah kecepatan di gunung itu aman. 60, 40, 60 itu tetap harus dipertahankan. Jangan sekali lambat, sekali cepat. Nah, lihat tikungan. Nah, kalau nggak ada lawan di depan, kita akan berusaha untuk meluruskan. Nah, kemudian cara beloknya itu setirnya jangan dia harus slow aja, jangan patah-patah, teman-teman. Sekian tip dari saya. Mohon komentar jika ada kekurangan di bawah, mohon ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih udah nonton Dilfa Channel. Sukses buat kita semua. Jangan lupa subscribe Dilfa Channel untuk membantu saya membuat konten-konten yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Tetap bijak dalam berkendara.